Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Wahyu Karnanda. NIM saya 232101010031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wudhu. Wudhu menurut bahasa artinya bersih, indah, dan bagus. Menurut syara, wudhu ialah membasuh, mengalirkan, dan membersihkan dengan menggunakan air pada setiap bagian dari anggota-anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun menurut syara, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh tertentu melalui suatu rangkaian aktivitas yang dimulai dengan niat membasuh wajah, kedua tangan, dan kaki serta menyapu kepala. Menurut Syed Sabik, definisi wudhu adalah kegiatan bersuci dengan menggunakan air. Anggota badan yang disucikan di dalam wudhu adalah wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Sedangkan menurut Abu Sangkan, wudhu adalah ibadah zikir yang merupakan sarana pembersihan jiwa yang dimulai dari sisi paling luar fisik sampai ke dalam rohaninya. Dalam Risalatul Mu'awanah dijelaskan, seharusnya kamu selalu memperbaiki wudumu di setiap sholat fardu dan usahakan dengan sungguh-sungguh untuk selalu suci, tidak mengandung hadas. Dari beberapa definisi di atas, setidaknya temunya adalah bahwa wudhu merupakan ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air atas beberapa anggota tubuh, di mana ibadah itu kemudian ada yang menjabarkannya melalui satu sisinya, yaitu dengan menyebutkan caranya seperti membasuh dan mengusap, dan ada pula yang menjabarkan secara langsung rukun-rukunnya seperti niat, tertib, dan lainnya. Selain itu, dari penjelasan di atas juga dipahami bahwa wudhu tidak hanya dimaksudkan untuk menghilangkan kotoran dari tubuh secara lahiriah, tetapi juga merupakan suatu tata cara ibadah yang telah diatur secara spesifik melalui wahyu syara dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Melia. Saya dari kelompok 6 dengan akhiran NIM 43. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat wudhu. Nah, syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan ibadah. Terkait dengan syarat wudhu, ulama membaginya menjadi dua kategori, yakni syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib wudhu adalah ketentuan yang jika dipenuhi oleh seseorang, wudhu menjadi kewajiban baginya. Nah, sementara syarat sah itu faktor-faktor yang jika belum terpenuhi, wudhu tidak dianggap sah. Syarat wajib wudhu: 1. Muslim, akil atau berakal. 3. Itu balik. 4. Terhentinya hal-hal yang meniadakan wudhu seperti haid dan nifas. 5. Keberadaan air yang cukup. 6. Mampu menggunakan air. 7. Masuknya waktu ibadah yang mensyaratkan wudhu. 8. Adanya hadas. 9. Sampainya dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, syarat sah wudhu yakni 1. Air harus menyentuh semua bagian yang menjadi bagian dari wudhu. 2. Tidak boleh ada penghalang pada kulit yang menghambat air untuk mencapai bagian anggota wudhu. Yang 3. Penyebab hadas harus terhenti. 4. Pengetahuan tentang tata cara berwudu. 5. Air yang digunakan harus halal. Nah, adapun syarat wudu itu menurut 4 mazhab. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i, yakni pemahaman akan prosedur wudu. 2. Kemampuan untuk membedakan antara kewajiban dan sunnah dalam wudu. 3. Memelihara niat sejak awal hingga akhir proses wudu. Nah, menurut mazhab Hambali, 1. Penggunaan air yang halal. 2. Kehadiran niat dalam melakukan wudhu. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, niat wudhu dianggap sebagai sunnah, bukan rukun atau syarat. Nah, menurut mazhab Maliki, niat dianggap sebagai salah satu rukun wudhu.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Nurmala dengan akhiran NIM 0065. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu merupakan sesuatu yang harus terpenuhi dan dilakukan secara wajib saat proses wudhu. Kesahan wudhu itu ditentukan oleh keberadaan atau pemenuhan rukun-rukun wudhu tersebut. Jadi ketika kita sudah melaksanakan wudhu tersebut dengan benar, dengan rukun yang benar, maka wudhu tersebut dianggap sah. Dan adapun rukun wudhu itu terdapat perbedaan 4 mazhab. Yang pertama menurut Imam Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu itu terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah niat membasuh wajah. Lalu yang kedua itu adalah membasuh wajah, dan bagian membasuh wajah tersebut dari atas kening, tempat tumbuhnya rambut sampai bagian dagu. Apabila jenggotnya tipis, maka wajib untuk meratakan air ke dalam dan luar jenggot. Tapi apabila jenggotnya lebat, maka hanya perlu membasahi luarnya saja. Seperti itu. Lalu rukun wudhu yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan hingga siku. Lalu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala. Menurut ulama Syafi'i memperbolehkan usapan sebagian kepala walaupun hanya beberapa rambut saja yang kena, jadi tidak harus semua rambut kena, itu tidak apa-apa. Lalu yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang terakhir itu adalah membasuh yang terakhir itu adalah tertib atau berurutan. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Hanafi, rukun-rukun wudhu itu adalah membasuh wajah, membasuh tangan, dan juga kedua siku, mengusap seperempat kepala, dan membasuh kaki, dan juga membasuh kedua mata kaki. Jadi perbedaan dengan mazhab Syafi'i, kalau di mazhab Hanafi itu tidak diwajibkan niat dan juga tidak diwajibkan untuk tertib atau berurutan. Lalu mazhab yang ketiga adalah mazhab Maliki. Kalau menurut mazhab Maliki, rukun wudhu itu ada 7, yaitu niat saat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap seluruh kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, faur atau mualah, dan yang terakhir adalah tadlik atau menggosok. Jadi perbedaannya mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i itu, kalau mazhab Maliki itu ada kewajiban untuk mualah dan ada kewajiban untuk menggosoknya. Lalu mazhab yang terakhir adalah mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Hambali, rukun wudhu itu ada 6, yaitu membasuh wajah termasuk muhammadah dan istinsyak. Lalu yang kedua adalah membasuh kedua tangan dan juga kedua siku. Yang ketiga adalah mengusap seluruh kepala termasuk kedua telinga, lalu membasuh kedua kaki dan juga kedua mata kaki, lalu tertib, dan yang terakhir adalah mualah. Seperti itu. Jadi terdapat banyak perbedaan antara 4 mazhab tadi dalam rukun-rukun wudhu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidatul Khairiyah dengan akhiran NIM 0055. Saya di sini akan melanjutkan materi tentang sunnah wudhu menurut 4 mazhab. Sunnah wudhu menurut mazhab Hanafi yaitu membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan sebanyak 3 kali sebelum mencelupkan tangannya ke dalam wadah air bagi yang baru bangun dari tidur, membaca tasmiyah di awal wudhu, bersiwak, madmadah, istinsya, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga dengan 1 usapan air, takhlil jenggot dan ruas jari, membasuh 3 telinga. Untuk sunnah wudhu menurut mazhab Maliki yaitu ada 8, membasuh kedua tangan sampai pergelangan. Terus yang kedua madmadah, yang ketiga istinsya, yang keempat istinsyar yaitu membuang air yang dimasukkan ke dalam hidung. Yang kelima mengusap kepala dengan membalikannya dari belakang. Yang keenam mengusap sisi luar
dan dari dalam telinga. Yang ketujuh, mengusap telinga dengan air yang baru. Terus yang terakhir, tertib. Terus sunnah wudhu menurut mazhab Syafi'i yaitu ada 10. Yang pertama, tansiyah, membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Madah, istinsya, membasuh sisi dalam dan luar telinga dengan air yang baru. Takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari, tangan dan kaki. Mendahulukan anggota tubuh yang kanan, atas dan kiri. Melakukan wudhu 3 kali dan mualah. Sunnah wudhu menurut mazhab yang terakhir yaitu Hambali ada 18. Yang pertama, menghadap kiblat, bersiwak, membasuh telapak tangan 3 kali, mendahulukan madah dan istinsya sebelum membasuh wajah. Kemudian memperbanyak hirupan air dalam madah dan istinsya kecuali bagi orang yang berpuasa. Menekan anggota wudhu yang dibasuh, memperbanyak basuhan di wajah hingga ke sisi luar dan dalam. Takhlil jenggot yang tebal, takhlil ruas-ruas jari, membasuh telinga dengan air yang baru, mendahulukan anggota wudhu yang kanan dan yang kiri, melebihkan wilayah basuhan atau takhjil, kemudian basuhan kedua dan ketiga, senantiasa berniat sehingga wudhu selesai. Habis itu berniat saat membasuh telapak tangan, membaca niat secara syir, membaca 2 kalimat syahadat setelah berwudu dengan menghadapkan wajah ke langit. Cukup sekian materi sunnah wudhu menurut 4 mazhab yang saya ketahui. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuni Tias dengan akhiran NIP 69. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, yaitu kubul dan dubur. Yang kedua yaitu hilangnya akal, baik karena gila, pingsan atau ayan. Yang ketiga yaitu menyentuh 2 lubang, yaitu kubul, kemaluan, dan dubur, lubang pantat. Yang terakhir yaitu menyentuh orang yang bukan mahramnya melakukan sentuhan atau alams. Menurut beberapa perbedaan 4 mazhab sebagai berikut. Yang pertama, menurut mazhab Asy-Syafi'iyah berkata, menyentuh wanita asing membatalkan wudhu secara mutlak meskipun tanpa disertai rasa nikmat. Yang kedua, mazhab Hanafi berkata, sentuhan akan membatalkan wudhu apabila dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang. Yang ketiga, mazhab Maliki berkata, apabila mutawaddi menyentuh orang lain dengan tangan atau bagian tubuhnya maka wudhunya batal. Yang terakhir yaitu mazhab Hanafiyah berkata, menyentuh atau alams dengan bagian tubuh yang manapun tidak akan membatalkan wudhu, bahkan jika subjek dan objek berada dalam keadaan telanjang. Sekian, terima kasih.